Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat ya, sehingga dapat menyimak pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan lebih baik. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking. Nah, nanti anak-anak bisa mengikuti ice breaking yang Ibu berikan ya. Silahkan simak ice breaking-nya. Halo, 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 hai, hai, hai. Hai, 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 hai. Halo, halo, halo. Ayo, 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 ayo duduk yang santai. Jangan nakal, usil dan ramai. Halo, 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 hai, hai, hai. Hai, 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 hai. Halo, halo, halo. Ayo siapa yang siap belajar? Mari kita berdoa bersama. Sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan mengulas kembali pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks ceramah. Nah, ada yang masih ingat tentang apa itu teks ceramah? Teks ceramah itu adalah suatu teks atau naskah yang memuat tentang informasi, gagasan, pengetahuan, atau suatu hal dan sebagainya yang telah disampaikan kepada pendengarnya. Tujuan dari ceramah bersifat informatif, instruktif yang berarti memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Sebelumnya, anak-anak pernah membaca buku fiksi? Buku apa yang telah anak-anak baca? Anak-anak bisa menuliskan tentang pertanyaan ini di kolom komentar ya. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buku fiksi. Berikut Ibu tampilkan beberapa gambar tentang buku fiksi ya anak-anak. Silahkan dilihat. Sudah? Nah, apa itu buku fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Kejadian-kejadian tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya, namun hanya sebatas rekaan atau halayan belaka. Sedangkan buku non-fiksi merupakan kebalikan dari buku fiksi. Dalam buku non-fiksi menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi, dan hasilnya berupa pendapat atau opini atau penelitian seorang penulis. Ide, gagasan, atau ilham dari pengarang bisa saja bersumber dari fakta dalam kehidupan sehari-hari. Namun, fakta tersebut telah diolah dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kemampuan imajinasi pengarang. Meskipun kisah yang disajikan dalam buku fiksi seperti yang sebenarnya, buku fiksi tetap menyajikan peristiwa atau kejadian berdasarkan rekaan pengarang. Contoh beberapa buku fiksi seperti yang telah Ibu tampilkan tadi, itu ada buku fiksi seperti buku tentang anak, buku dongeng, buku novel, buku cerita pendek atau cerpen, fabel, atau buku naskah drama. Selanjutnya itu ada ciri-ciri buku fiksi.
Nah, apa sih ciri-ciri buku fiksi itu? Ciri-ciri buku fiksi yang pertama yaitu buku fiksi ditulis menggunakan bahasa rekaan. Yang kedua, banyak menggunakan kata bersifat konotatif. Yang ketiga, isi buku berupa cerita yang di dalamnya mencangkup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan lain-lain. Tadi, di dalam ciri-ciri buku fiksi itu yang kedua ada banyak menggunakan kata yang bersifat konotatif. Nah, apa sih itu kata yang bersifat konotatif? Konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata yang sebenarnya. Nah, selain makna konotatif itu ada makna dari denotatif. Denotatif sendiri merupakan sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Atau dapat kita simpulkan bahwa denotatif adalah kebalikan dari konotatif. Selanjutnya yang ketiga itu ada unsur-unsur buku fiksi. Sebuah buku fiksi seperti cerpen, novel, dongeng, atau yang lainnya tentu dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun di luar cerita. Nah, atau dapat kita sebut dengan unsur intrinsik adalah unsur yang tertulis di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang tidak tertulis di dalam cerita. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama adalah tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu adalah tema. Tema merupakan pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti di dalam cerita. Tema memiliki peran penting sebagai ide yang paling mendasar dalam sebuah cerita. Nah, ada beberapa jenis tema yang dapat membangun cerita, seperti tema kejujuran, tema persahabatan, tema perjuangan, tema pendidikan, dan masih banyak tema-tema yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua itu ada alur atau plot. Nah, alur atau plot merupakan jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri dari perkenalan, konflik, dan klimaks dan anti klimaks. Nah, alur ini terdiri dari alur maju sesuai dengan urutannya, alur mundur tidak sesuai dengan urutan, dan alur campuran atau perpaduan alur maju dan alur mundur. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada amanat atau pesan. Amanat atau pesan merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat memiliki kaitan yang sangat erat dengan konflik. Oleh karena itu, amanat dapat disampaikan secara tersirat ataupun secara tersurat. Yang keempat yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Seorang pengarang memiliki kebebasan untuk memposisikan dirinya di dalam cerita. Pengarang bisa menggunakan kata ganti saya atau aku sebagai tokoh utama dan tokoh yang berada di luar, seperti kata ganti dia atau mereka atau yang lainnya. Yang kelima atau E itu ada latar. Latar merupakan keterangan yang menunjukkan tempat, menunjukkan waktu dan suasana yang digunakan di dalam cerita. Misalnya, berkaitan dengan tempat di rumah, atau sekolah, atau kantor, atau tempat-tempat yang lainnya yang menunjukkan waktu itu ada biasanya ada pagi hari, sore hari, siang hari, atau malam hari. Sedangkan yang menunjukkan suasana yang dialami oleh tokoh itu ada sedih, ada senang, ada gembira, ataupun terharu.
Nah, selanjutnya yang keenam itu ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku di dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi tokoh antagonis atau yang kita sebut dengan tokoh yang memiliki sifat jahat, tokoh protagonis atau tokoh yang memiliki sifat baik, dan yang terakhir ada tokoh tritagonis. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, khususnya terkait dengan penggunaan bahasa, yaitu apakah banyak yang menggunakan bahasa yang bersifat konotasi atau bahasa denotasi. Unsur etrinsik itu adalah elemen yang membangun karya sastra dari luar, seperti latar belakang dalam menciptakan karya sastra, kisah hidup penulis, psikologi penulis, kondisi ekonomi negara, kondisi politik negara, atau kondisi sosial budaya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan pesan atau amanat di dalam cerita. Nah, amanat atau pesan dapat disampaikan secara langsung atau ekstrinsik ataupun tertulis, dan secara tidak langsung ataupun secara tersirat atau secara ekstrinsik dan tidak tertulis. Amanat tersurat adalah amanat atau pesan yang secara jelas atau eksplisit dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah tulisan. Sedangkan amanat tersirat yaitu amanat atau pesan dengan sengaja tidak dijabarkan di dalam sebuah tulisan. Makanya, meski demikian, pesan ini bisa diketahui oleh pembaca dari alur cerita yang ada di dalam tulisan tersebut. Jadi, amanat tersirat ini bersifat implisit atau tersembunyi, namun tetap bisa diketahui dari jalan ceritanya atau melalui dialog antar tokoh cerita. Bagaimana untuk menentukan amanat cerita? Amanat cerita dapat dilakukan dengan mengetahui ciri-ciri amanat sebagai berikut. Amanat yang pertama yaitu berisi saran, ajakan, atau imbauan. Yang kedua, untuk hal-hal yang baik, pembaca diajak atau diimbau untuk melakukan. Biasanya ditandai dengan kata kerja berpartikel lah. Misalnya, pedulilah, bantulah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk hal-hal negatif, pembaca diimbau untuk tidak melakukan. Biasanya ditandai dengan menggunakan kata jangan. Oke, itu tadi materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah contoh cerpen. Anak-anak pasti sudah pernah membaca cerpen yang Ibu berikan tersebut, tapi tidak apa-apa, silahkan dibaca kembali dan kalian bisa mencari dari amanat apa yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Oke, itu tadi ya cerpen yang Ibu sajikan. Cerpen yang Ibu sajikan berupa cerpen tentang Malin Kundang. Silahkan teman-teman dapat menuliskan amanat atau pesan dari cerpen Malin Kundang yang telah dibaca tadi. Oke, dari cerita pendek yang telah disajikan tadi, amanat atau pesan dari cerpen Malin Kundang itu dapat kita simpulkan bahwa cerita rakyat Malin Kundang juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengingat orang tua yang telah membesarkan kita. Tidak hanya itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua karena berkat doa dan dukungan dari orang tua, kita bisa meraih kesuksesan. Nah, itu tadi amanat atau pesan dari cerpen Malin Kundang. Atau teman-teman memiliki amanat atau pesan tersendiri dari cerpen Malin Kundang, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tentu saja cerita rakyat, yaitu tentang Batu Menangis. Teman-teman bisa membaca dengan seksama cerpen yang akan Ibu berikan. Setelah kalian membaca cerpen yang telah Ibu berikan, silahkan tulis amanat dari
cerpen Batu Menangis yang telah disajikan tadi. Kalian bisa tulis di dalam kolom komentar ya teman-teman. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk latihannya, silakan nanti anak-anak bisa menuliskan jawaban di dalam kolom komentar. Nah, soalnya yaitu yang pertama, jelaskan tentang pengertian buku fiksi. Yang kedua, sebutkan minimal 4 unsur intrinsik yang kamu ketahui. Yang ketiga, yaitu dari 4 unsur intrinsik yang telah kamu ketahui, sebutkan dan jelaskan unsur intrinsik tersebut. Dan yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan apa itu amanat tersirat dan amanat tersurat di dalam buku fiksi. Oke, itu tadi pertemuan kita pada kali ini. Semoga teman-teman dapat menyimak pertemuan kali ini dengan sangat baik ya, sehingga pertemuan kali ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.